wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk. Kami di sini mewakili rekan kami dari kelompok agama dan Pancasila yang akan mewawancarai tentang anti korupsi. Seperti apa sih itu korupsi dan hal-hal apa sih yang berkaitan dengan korupsi? Simak videonya ya. Check it out. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi UNU Jogja dari Prodi Farmasi Fakultas Industri Halal. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara terkait anti korupsi bersama Bapak Umari selaku Kepala Desa Sidoarjo. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Insya Allah berkenan. Baik. Kita mulai ya Bapak. Pertanyaan pertama akan dimulai oleh teman saya. Oh iya. Izin bertanya nggih Pak. Nggih, silakan. Yang pertama niku apa definisi korupsi menurut Bapak? Definisi korupsi. Oh ya, terima kasih sekali untuk teman-teman mahasiswa dari Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang sudah berkenan mewawancarai saya terkait acara ini. Tadi ditanyakan untuk definisi korupsi ya Mas ya. Definisi korupsi itu kalau diambil kata-katanya korup itu artinya berkurang atau seperti apa. Lalu kalau kita dari sisi bahasanya, korupsi bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang menyalahgunakan terkait untuk kepentingan pribadi karena dorongan kekuasaan atau hal-hal yang lainnya. Itu kalau menurut saya pengertian dari korupsi, Mas. Terus yang selanjutnya itu ada apa sih yang dimaksud anti korupsi menurut Bapak? Anti korupsi itu adalah kata-kata berlawan dengan korupsi tadi. Anti artinya bukan, artinya ya tidak boleh orang perseorangan ataupun lembaga ataupun perusahaan melaksanakan yang namanya korupsi tadi. Nah, anti itu kan kebalikan dari yang namanya yes ataupun ya sebagainya diperbolehkan. Anti tidak diperbolehkan untuk korupsi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa dampak korupsi bagi warga masyarakat? Oh, dampak korupsi bagi warga masyarakat, wah banyak sekali Mas. Artinya dari sisi mungkin sangat sekali merugikan sekali masyarakat. Artinya dalam hal ini adalah kalaulah yang dikorupsi itu uang, artinya uang mau disampaikan ke masyarakat lalu tidak disampaikan. Kalau bahasanya kalau nek ajeng ngarani ditilep itu susah, tapi tidak disampaikan ke masyarakat karena akhirnya masyarakat menjadi rugi. Itu dari sisi uang. Kemudian dari sisi barang dan jasa. Kalau barang tidak disampaikan ke masyarakat, artinya masyarakat sendiri kan yang rugi. Kemudian yang lainnya juga banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Yang paling penting adalah ketika dampak korupsi tidak katakan dikorupsi oleh penguasanya, akhirnya masyarakat yang akan menjadi rugi. Itu. Tambah lagi pertanyaannya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang sistem pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan? Sistem pencegahan Mas. Iya. Sistem pencegahan korupsi di pemerintah Indonesia kan sudah ada yang namanya KPK. KPK itu adalah kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, seperti itu. Kemudian apa tadi dampak Sistem pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan. Oh iya, sistemnya
di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya kalau di Indonesia, walaupun sudah dibentuk KPK, tapi dari KPK tersebut turun ke pemerintah provinsi, kabupaten, kemudian ke pemerintah kelurahan. Saya khusus pemerintah kelurahan saja ya, Mas. Ya, sudah dilaksanakan. Artinya ada selain dari KPK sendiri, ada yang namanya IRDA. IRDA itu Inspektorat Daerah yang tugasnya adalah meneliti, memeriksa laporan-laporan yang kita sampaikan di pemerintah kabupaten. Nah, intinya kalau di situ terjadi penyelewengan dana ataupun hal lainnya pasti akan ketahuan, sehingga kita di pemerintah kelurahan selalu melaksanakan aturan-aturan yang sudah disampaikan dari IRDA tersebut. Itu saja. Baik, selanjutnya Bapak, apa strategi dan rencana aksi Bapak sebagai kepala desa dalam memberantas korupsi di lembaga pemerintahan Bapak? Strateginya pertama, di pemerintah kelurahan itu sudah ada yang namanya BPK. BPK itu sebagai lembaga mitra kelurahan, salah satu tugasnya adalah mengawasi lurah ataupun pemerintah kelurahan. Artinya dengan seperti itu secara sistem bisa dianggap bisa mewakili masyarakat untuk bisa mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kelurahan. Karena apa? Kalau tidak diawasi, biasanya banyak teman-teman saya ataupun saya sendiri yang bisa menyeleweng dalam kaitan hal tersebut. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak, seberapa penting peran pendidikan dalam membangun kesadaran anti korupsi di kalangan generasi muda? Ini pendidikan dalam artian sekolah ataupun pendidikan dalam artian umum. Kalau dalam artian pendidikan sekolah, memang pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak anak-anak kita itu masuk di lembaga pendidikan tersebut, walaupun caranya dengan sangat sederhana. Artinya korupsi tersebut bisa ada korupsi waktu, korupsi hal-hal lain, tapi secara jelas artinya adik-adik, teman-teman dari yang masih sekolah tersebut selalu ditanamkan dengan yang namanya anti korupsi dengan contoh-contoh yang sangat sederhana. Kemudian kalau di lembaga ataupun pendidikan yang non formal, kita selalu mengajak masyarakat bahwa kita akan selalu terbuka untuk melaksanakan anggaran-anggaran yang telah ditentukan. Nah, itu dia hasil wawancara dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa sekecil apapun korupsi itu sangat tidak bermanfaat bagi negara dan juga kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.